Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Rita Aryani MM, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Genesia Anet Mesiana Lohena Pesi dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 1. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Studi Psikologi Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. Materi pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi psikologi pendidikan. Apa itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan merupakan bagian dari studi psikologi tentang faktor dan proses yang berhubungan dengan pendidikan. Dari sana, kita bisa melihat bahwa ada hubungan yang kuat antara psikologi pendidikan dan kegiatan belajar mengajar. Psikologi pendidikan berfokus pada masalah kegiatan belajar. Hal ini juga mengacu pada kegiatan mengajar. Materi yang kedua yaitu tujuan psikologi pendidikan. Apa saja sih tujuan dari psikologi pendidikan? Yang pertama itu ada psikologi pendidikan bertujuan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik di sekolah. Yang kedua, memaksimalkan pembelajaran sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan yang ketiga, memperkokoh sistem pendidikan dengan memaksimalkan SDM di dalamnya. Materi ketiga, kita akan membahas apa sih manfaat dari kita untuk mempelajari psikologi pendidikan. Slide selanjutnya, yang pertama, menciptakan pembelajaran yang kondusif. Mengapa kita harus menciptakan pembelajaran yang kondusif? Karena pengetahuan tentang cara bagaimana interaksi dan melakukan pendekatan pada siswa dalam psikologi pendidikan dapat menciptakan pembelajaran yang kondusif dan proses pembelajaran yang efektif. Dan yang kedua, memilih strategi pembelajaran yang tepat. Mempelajari psikologi dalam mengenal karakteristik siswa akan memberikan kemampuan dalam memilih strategi pembelajaran yang tepat. Dan yang ketiga, memberikan bimbingan kepada siswa. Psikologi memberikan kemampuan bagi guru dengan pendekatan emosional dari hati ke hati untuk mendapatkan kepercayaan dari siswa. Materi selanjutnya yaitu pengembangan diri guru. Pengembangan diri guru adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan profesionalisme pada diri agar memiliki kompetensi profesi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu agar mampu melaksanakan tugas pokok dan kewajiban dalam melaksanakan proses pembelajaran atau pembimbingan, termasuk pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. Selanjutnya, adapun langkah-langkah dalam pengembangan diri pada guru. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Pada tahap ini, sekolah membuat analisa dan perencanaan terkait diklat apa yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja para guru. Yang kedua, menentukan tujuan pelatihan. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator untuk melihat keberhasilan suatu pelatihan. Program pelatihan ini secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu on-the-job training dan off-the-job training. On-the-job training merupakan program pelatihan atau pengembangan yang dilakukan sambil bertugas dalam organisasi. Selanjutnya, off-the-job training adalah program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di luar organisasi. Dan yang ketiga,
evaluasi dan modifikasi pelatihan. Pelatihan yang baik memerlukan evaluasi sebagai feedback untuk pelatihan sebelumnya. Jika memang diperlukan, sekolah bisa melakukan modifikasi atas hasil evaluasi pelatihan. Selanjutnya, peran kesejahteraan psikologi guru dalam meningkatkan kualitas pengajaran. Yang pertama, kesejahteraan psikologi guru adalah faktor krusial yang tidak hanya mempengaruhi kualitas pengajaran mereka, tetapi juga keseluruhan lingkungan belajar di sekolah. Yang kedua, guru yang merasa bahagia dan terpenuhi secara psikologi cenderung menjadi model peran yang lebih baik bagi para siswa mereka. Mereka tidak hanya mengajar materi pelajaran, tetapi juga menjadi mentor dan pendamping dalam pembentukan karakter siswa. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu psikologi pendidik merupakan bagian dari psikologi pendidikan yang membahas suatu kajian mengenai kecerdasan berpikir dan emosional yang dimiliki oleh seorang pendidik dalam proses belajar mengajar. Seluruh aspek dalam proses belajar mengajar membutuhkan peran pendidik yang dapat menjadi motivator ataupun fasilitator bagi peserta didik. Baik, semoga dari hasil penelitian saya kali ini dapat memberikan benefit ilmu yang baik untuk para pendengarnya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rita Aryani MM selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Saya kira presentasi pada hari ini sudah cukup. Mohon maaf apabila ada salah perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.